Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi pembelajaran trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Untuk mempelajari persamaan trigonometri terlebih dahulu, kita harus mengetahui tabel istimewa trigonometri dari semua kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita langsung aja. Yang pertama adalah tabel istimewa trigonometri di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 kita sudah mengetahui bahwa kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai dengan 90. Nah, tabel istimewa atau sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1 lebih lengkapnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi, sudut istimewa di kuadran 1 itu ada 5, yaitu dari 0 sampai 90. Lebih jelasnya yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, di sini ada 3, yaitu ada sin, ada cos, dan ada tan. Nah, untuk sin 0 derajat yaitu bernilai 0. Untuk sin 30 derajat yaitu bernilai setengah. Untuk sin 45 derajat yaitu bernilai 1/2 akar 2. Untuk sin 60 derajat itu bernilai setengah akar 3. Untuk sin 90 derajat yaitu bernilai 1. Ingat ya, ini bisa kalian ingat-ingat untuk menjadi bekal di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi, ada 5 sudut istimewa yang ada di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Untuk sinnya sendiri yaitu dimulai dari sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, dan yang terakhir yaitu sin 90 yaitu 1. Gitu. Untuk cosnya itu adalah kebalikan dari sin. Kalau tadi sin dari 0 sampai dengan 1, nah, sekarang kalau yang cos itu terbalik dari 1 sampai dengan 0. Jadi, kalau cos 0 derajat bernilai 1. Sama kayak sin 90 derajat, ya kan? Nah, cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, sama kayak sin 60 derajat, ya kan? Nah, untuk cos 45 derajat yaitu sama, setengah akar 2, sama dengan sin juga. Cos 60 derajat yaitu setengah, dan cos 90 derajat yaitu nilainya 0. Jadi, angkanya sama aja, hanya ini dibalik. Ini dari 1 sampai dengan 0, ini dari 0 sampai dengan 1. Gitu, paham ya? Jadi, sin itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau cos 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Gitu ya. Nah, untuk sin dan cos hanya terbalikan, dan tan itu mempunyai angka lain, yaitu tan 0 derajat yaitu 0, tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3, tan 45 derajat yaitu 1, tan 60 derajat yaitu akar 3, dan tan 90 derajat yaitu tak terhingga. Gitu ya. Jadi, Ibu minta di kuadran 1 ini benar-benar kalian ingat-ingat, benar-benar kalian kalau bisa kalian hafalkan, tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kalian ingat-ingat kalau cos itu adalah kebalikan dari sin. Sin itu dimulai dari 0 sampai dengan 1, berarti cos itu dari 1 sampai dengan 0. Begitu juga angka-angka yang terdapat di dalamnya, ya. Nah, kita masuk ke tabel kuadran 2. Nah, kita sudah tahu bahwa kuadran 2 itu dimulai dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, untuk secara rincinya yaitu tabel istimewa yang ada di kuadran 2 yaitu 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Bu, berarti kita harus hafalkan ininya juga? Enggak, Ibu punya cara yang mudah untuk kalian bisa mengingat-ingat angka ini. Nah, yang penting adalah kalian punya patokan yang kuadran 1 tadi. Nah, gimana caranya, Bu? Untuk kuadran 2 ini, untuk kamu bisa mengetahui angka-angkanya, kamu tinggal tambahkan 90 derajat di setiap kuadran 1. Misalnya,
Untuk yang ini di kuadran 1 itu 0 derajat. Kamu tinggal tambahin 90. Jadi 90, ya kan? Tadi di kuadran 1 ini 30 derajat. Kita tambahin 90, maka hasilnya 120, gitu kan? Di kuadran 3 di yang ketiga yaitu tadi 45 derajat. Kita tinggal tambahin 90, hasilnya akan sama 135. Juga ini 60, tadi di kuadran 1 ini 60, ya kan? Tinggal ditambahin 90, hasilnya 150. Ini pun sama. Tadi di kuadran 1 ininya 90, maka 90 kita tambahkan 90, maka hasilnya 180, gitu ya. Jadi nggak usah dihafalkan angka-angka ini. Kamu tinggal tambahin yang tadi ada di kuadran 1, kamu tinggal tambahin 90, gitu ya. Nah, untuk angkanya kita kemarin sudah belajar bahwa di kuadran 2 yang positif hanya sin. Nah, untuk angka-angka yang dihasilkannya, sin itu adalah kebalikannya sin di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 sinnya dimulai dari 0 sampai dengan 1, maka di kuadran 2 itu adalah kebalikannya. Atau sin di kuadran 2 ini sama dengan cos di kuadran 1, iya kan? Nah, semuanya positif, gitu ya. Nah, kalau cosnya sama, pokoknya setiap cos adalah kebalikan dari sin. Kalau sinnya tadi kebalikan dari kuadran 1, sinnya juga. Kalau cosnya berarti kalau ini dari 1 sampai dengan 0, cosnya dari 0 sampai dengan min 1. Bu, kenapa kok ini mah min 1? Karena ingat, di kuadran 2 yang positif hanya sin, cos dan tannya negatif. Maka cos 90 nilainya 0, cos 120 nilainya min setengah, cos 135 nilainya min setengah akar 2, cos 150 nilainya min setengah akar 3, cos 180 nilainya min 1. Dan tan, untuk yang tan, kalau di kuadran 1 yang ini, dari 0 sampai dengan tak terhingga. Kalau di kuadran 2-nya, kamu tinggal balik dari tak terhingga sampai dengan 0. Angka-angkanya pun kalian tinggal urutkan, ya kan? Nah, ingat, tan juga di kuadran 2 adalah negatif, maka tak terhingga, min akar 3, min 1, min 1/3 akar 3, dan 0. Gitu, paham ya? Selanjutnya, kita masuk ke tabel istimewa trigonometri di kuadran 3. Di kuadran 3 ini, sudut-sudutnya adalah 180, 210, 225, 240, dan 270. Bu, kalau yang tadi kan ditambahin 90, kalau yang ini itu ditambahin berapa biar hasilnya bisa kayak gini. Ini itu, jadi sudut yang ada di kuadran 1 silahkan kamu tambahin dengan 180. Maka hasilnya akan sama kayak sudut-sudut istimewa yang ada di sini, gitu ya. Nah, untuk nilainya sendiri, kuadran 3 itu sama dengan kuadran 1. Hanya saja di kuadran 3 yang positif hanya tan. Maka, nilai-nilai yang dihasilkannya sama persis kayak yang kuadran 1. Sinnya dari 0 sampai dengan min 1, cosnya min 1 sampai dengan 0, ya kan, sama dengan kuadran 1 kan? Nih yang ini, ya kan? Hanya saja nilai sin sama cos itu negatif. Kenapa? Karena di kuadran 3 yang positif hanya tan. Begitu juga dengan tannya. Tannya hasilnya atau angka-angka yang dihasilkannya sama dengan di kuadran 1 gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya itu ada tabel istimewa di kuadran yang terakhir, yaitu kuadran 4. Di kuadran 4 kita tahu dari 270 sampai 360. Nah, sudut-sudut istimewa yang ada di dalamnya yaitu 270, 300, 315, 330, dan 360. Bu tahu dari mana? Bu, gimana caranya kalau tadi yang kuadran 2 tinggal ditambahin 90 dari kuadran 1. Di kuadran 3 tinggal ditambahin 180 dari yang kuadran 1. Di kuadran 4 ini tinggal kamu tambahin 270 dari kuadran yang pertama. Gitu ya. Jadi akan menghasilkan angka-angka yang ini. Gitu, paham ya? Nah, untuk angka-angka yang dihasilkan dari sudut-sudutnya itu sama kayak di kuadran 2, hanya saja di kuadran 4 ini hanya cos yang positif, jadi sin sama tannya bernilai negatif. Semua angkanya itu sama kayak yang di kuadran 2, gitu ya. Sinnya dari min 1 sampai dengan 0, cosnya dari 0 sampai dengan 1, tannya dari tak terhingga sampai dengan 0. Angka-angkanya sama seperti yang ada di kuadran 2, hanya saja sin sama tannya nilainya negatif. Gitu ya.
Sampai sini semoga dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi kalau biasanya kamu lihat ada sebuah persamaan variabelnya X dan Y, ya kan? Kalau di trigonometri ini berarti kalau persamaan trigonometri berarti variabelnya bentuknya trigonometri, yaitu sin, cos, atau tan, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini terdapat dua tabelnya, yaitu ada yang bentuknya derajat dan ada yang bentuknya radian. Nah, radian itu seperti ini lambangnya, atau biasa kamu kenal ini dengan pi, ya kan? Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dalam satuan derajat, rumus-rumus yang diketahuinya, rumus-rumus yang akan digunakannya yaitu yang ini. Jika diketahui sin X itu akan sama dengan sin A derajat. Kalau ditanyanya X ya, berarti X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau rumus keduanya yaitu X ditambah dalam kurung 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi nanti yang dicari dua rumus ini, yang ini dan yang ini, gitu ya. Yang kedua adalah cos X sama dengan cos A derajat. Berarti jika X-nya berarti sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau rumus keduanya yaitu X sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360 derajat, ya kan? Nah, yang ketiga adalah rumus tan, yaitu tan X sama dengan sin A derajat. Ya, sebentar. Oh, maaf, ini bukan sin tapi tan. Ibu coret dulu ya. Ini tan A derajat. Maka X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, gitu ya. Nah, yang kedua adalah jika di soalnya diketahuinya dalam bentuk radian, maka sin X sama dengan sin A. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi atau 2 radian, atau X sama dengan dalam kurung pi dikali A ditambah K dikali 2pi. Ini untuk rumus sinnya. Untuk rumus cosnya, cos X sama dengan sin. Ini harusnya cos. Maaf. Cos X sama dengan cos A. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau rumus keduanya yaitu X sama dengan min A ditambah K dikali 2pi. Nah, yang ketiganya tan X sama dengan, ini juga sama, tan A X sama dengan A derajat ditambah K dikali pi, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, simak contoh soal yang Ibu akan jelaskan di video selanjutnya, ya.